Beberapa tanda kalau Anda seorang independent thinker. Independent thinker adalah seorang pemikir yang mendasarkan pada pemikirannya secara mandiri dan tidak mengikuti orang banyak. Apakah Anda salah satunya? Mari kita saksikan apa saja tanda-tandanya. Pemikir independen adalah seseorang yang mendasarkan pemikirannya menggunakan penilaiannya sendiri dan tidak berdasarkan pada pendapat kebanyakan orang. Atau dapat dikatakan mereka adalah pemikir mandiri, pemikir independen, berpikir kritis, bertanya terhadap suatu hal, mengumpulkan data sebagai pembuktian, bisa melakukan evaluasi terhadap berbagai macam pandangan. Mereka lebih yakin dengan nilai-nilai mereka sekalipun itu bertentangan dengan keyakinan dan opini publik atau orang lain. Berpikir secara mandiri atau independen merupakan sebuah gejala yang semakin langka di dalam masyarakat kita. Banyak dari kita terprogram untuk menyesuaikan diri dengan mentalitas kelompok. Dengan alasan itu, mengapa ribuan tahun yang lalu, dengan mekanisme evolusi, ini membantu kita hidup dalam alam liar pada zaman prasejarah. Namun saat ini, dunia yang begitu modern lebih aman dibandingkan dengan dunia kuno. Kita masih seringkali cenderung untuk mengikuti pemikiran orang banyak atau juga opini publik, karena terasa lebih nyaman dan aman. Opini mayoritas tidak mungkin salah kan? Namun, karena kita merasa bahwa menjadi normal dengan mengikuti orang banyak, seringkali kita menjadi korban kesalahan bias berpikir dan stereotip. Maka dari itu sebabnya seorang independent thinker lebih cenderung memiliki penilaian yang jelas. Lalu, apa saja tanda-tanda kalau Anda adalah seorang independent thinker? Berikut dari berbagai sumber yang berhasil saya rangkum. Yang pertama adalah Anda berpikir kritis. Berpikir mandiri dan berpikir kritis berjalan beriringan dan bersama-sama. Berpikir kritis berarti memahami dan melakukan evaluasi informasi tanpa bias dan keyakinan buta. Artinya, menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Pemikir independen selalu berusaha melihat bahwa sudut pandang secara kritis. Kemudian, berpikir kritis itu selalu ragu dan mempertanyakan otoritas. Seorang pemikir independen tidak menerima segala sesuatunya begitu saja. Anda selalu memberikan ruang untuk keraguan. Karena Anda tahu bahwa segala sesuatunya tidak selalu seperti yang terlihat. Dan kebenarannya jarang yang mutlak. Walaupun sesuatu dibuat oleh pejabat tinggi ataupun seorang profesor ternama sekalipun, Anda tidak akan mempercaya semua yang mereka katakan. Hanya karena mereka adalah figur yang berwenang. Yang kedua adalah Anda tidak bergantung pada opini publik. Tidak ada niat sama sekali untuk menonjolkan diri dari yang lain dengan mempertanyakan apa yang menjadi opini publik atau pendapat kebanyakan orang. Pemikir independen punya pemikiran yang berbeda, namun tidak melakukannya untuk sekedar menonjolkan diri. Tidak mau pamer dan tampil beda. Pemikir jenis ini peduli untuk menemukan dan mengutamakan kebenaran, sehingga sulit sekali menerima fakta, meskipun itu sulit diterima dan tidak sesuai dengan harapannya. Yang ketiga adalah tidak mudah bagi seseorang untuk memaksakan pendapatnya kepada Anda. Pemikir independen bisa mendengarkan orang lain, serta bersedia mempertimbangkan sudut pandang orang lain, kecuali sudut pandangnya sendiri. Namun mereka tidak mudah berubah pikiran, hanya karena orang lain mencoba membujuk untuk menyampaikan pendapatnya. Ketika Anda berpikir independen, hal ini berarti Anda tidak terlalu mementingkan persepsi orang lain terhadap Anda. Anda tidak perlu disukai atau diterima. Menjadi lebih peduli untuk menjadi manusia yang jujur dan sopan, meskipun orang lain tidak selalu tertarik dengan kebenaran yang Anda miliki. Karena Anda tahu tidak akan memenuhi harapan semua orang. Masuk yang keempat adalah Anda tidak mencari validasi dari orang lain. Tak ayal seorang pemikir independen melakukan sesuatu hanya karena disuruh dan memikirkan sebuah angka penilaian. Karena
sudah terbiasa untuk mencari solusi terbaik terhadap suatu masalah. Anda tidak akan menemukan kata-kata atau perintah sederhana dari seseorang yang cukup memotivasi. Anda melihat jelas mengapa perlu melakukan sesuatu. Masuk yang kelima adalah Anda menghindar pelabelan dan bias kognitif. Orang seringkali menjadi korban bias kognitif dan pola pikir stereotipnya. Adanya bias ini akan mempengaruhi Anda untuk membuat keputusan yang objektif. Pemikir independen tidak menyukai apapun yang membatasi kebebasan berpikir. Mereka akan mempelajari bagaimana cara dirinya menerima dan memahami informasi. Lanjut, yang keenam adalah Anda bisa dikatakan pemikir independen bila memiliki kemampuan meneliti yang baik. Informasi yang masuk akan Anda saring dulu, double check, lalu bisa terus mempelajari hal-hal yang baru. Seorang pemikir independen perlu merasa cermat membaca semua informasi yang tersedia sebelum mengambil keputusan atau mencapai sebuah kesimpulan. Anda akan memastikan bahwa informasi yang diterima adalah faktual dan objektif. Yang ketujuh adalah Anda dapat berpikir secara analitis. Seperti bila Anda mendapatkan sebuah masalah, Anda dapat menemukan penyebab, dampaknya, dapat mencari solusi untuk memecahkannya pula. Kemudian solusi tersebut dapat dieksekusi dan dapat melakukan evaluasi atas solusi masalah tersebut. Yang kedelapan, Anda tetap berpikiran terbuka dan tidak langsung mengambil kesimpulan. Karena keterbukaan pikiran tersebut, maka Anda menjadi pendengar yang baik. Tidak segan untuk bertanya, mungkin kepada atasan, rekan kerja, hingga karyawan baru sekalipun. Tujuannya agar ia dapat pemahaman yang menyeluruh, serta dapat melakukan pengembangan solusi yang kreatif. Karena mendengar merupakan salah satu skill yang harus dimiliki seorang pemimpin yang baik. Yang kesembilan adalah Anda dapat bekerja secara independen dan fokus. Karena keindependenannya itu, maka pemikir independen bekerja tanpa disuruh, serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakannya. Sedangkan fokus berarti dapat menghilangkan distractions atau gangguan. Karena pemikir independen melihat masalah yang akan datang dengan lebih jelas dan tepat dibandingkan dengan seseorang yang memiliki bias yang tidak diketahui. Yang ke-10 akhirnya ada istilah you prefer ugly truths to pretty lies. Anda lebih memilih kebenaran yang buruk daripada sebuah kebohongan yang indah. Berpikir secara independen berarti dapat menerima kebenaran meskipun kebenaran itu tidak menarik dan menyakitkan. Anda tidak puas dengan setengah kebenaran dan kebohongan putih yang terdengar indah. Anda lebih memilih untuk memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang terjadi selama hidup di dunia ilusi. Di zaman modern ini, di mana otak kita dipenuhi dengan informasi, mulai dari situs berita, siaran TV, dan media sosial, membombardir kita dengan cerita-cerita yang baru. Semua orang, mulai dari semua kalangan, berusaha memaksakan opininya kepada kita. Menjadi semakin susah untuk memisahkan mana yang fakta dan mana yang kebohongan. Oleh karena itu, melatih berpikir independen adalah penting. Jika dari 10 yang tadi saya sebutkan sebelumnya terdapat pada diri Anda, saya mendorong untuk terus berpikirlah seperti itu. Meskipun pendapat dan pemikiran kita bertentangan dengan kebanyakan orang. Terima kasih telah menyaksikan video ini.